Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membuat video praktikum biologi transportasi zat melalui membran sel pada manisan pepaya. Transportasi zat melalui sistem membran. Membran sel bersifat semi-permeabel, sehingga hanya zat-zat tertentu yang dapat menembusnya. Transportasi melalui membran sel dibedakan menjadi transport pasif dan transport aktif. Transport pasif adalah perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran semi-permeabel dan tidak membutuhkan energi. Sedangkan transport aktif adalah perpindahan suatu molekul atau zat yang melewati selaput membran semi-permeabel dan membutuhkan energi. Salah satu macam mekanisme transport pada membran sel adalah osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis merupakan peristiwa perpindahan zat pelarut dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi tinggi atau hipertonik. Pelarut yang bersifat universal adalah air, sedangkan membran semi-permeabel adalah membran yang hanya dapat dilalui oleh molekul tertentu. Pergerakan molekul air melalui membran semi-permeabel selalu dari larutan hipotonik menuju larutan hipertonik, sehingga konsentrasi zat terlarut kedua larutan seimbang atau isotonik. Selanjutnya kita masuk pada proses pembuatan manisan buah pepaya. Bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama buah pepaya muda, yang kedua kapur, yang ketiga gula pasir, dan yang keempat air. Cara pembuatannya, yang pertama kupas buah pepaya dan pisahkan dari bijinya. Yang kedua, iriskan buah pepaya dan bentuk buah pepaya semenarik mungkin, misalnya dibentuk seperti bunga, daun, atau hewan. Yang ketiga, rendam semua potongan buah pepaya tersebut ke dalam larutan kapur selama 1 jam. Yang keempat, cuci buah pepaya hingga bersih. Setelah dicuci, campurkan gula ke buah pepaya, aduk hingga gula tersebar merata, kemudian tunggu beberapa menit hingga air di buah pepaya keluar. Yang kelima, setelah air dari buah pepaya keluar, masakkan buah pepaya dan larutan gula di air pepaya tadi hingga air gulanya sedikit. Kemudian letakkan di baskom, tunggu hingga air dari pepaya keluar lagi, kemudian panaskan kembali air gulanya, lalu sirami ke buah pepaya tadi. Lakukan ulang beberapa kali pemanasan pada air gulanya saja, terus disirami lagi ke buah pepaya hingga buah pepaya mengalami perubahan warna. Dan inilah hasil akhir dari beberapa kali pemanasan pada air gula. Terdapat beberapa perubahan pada buah pepaya setelah melakukan prosedur praktikum. Perubahan-perubahan yang terjadi pada buah pepaya adalah yang pertama rasa. Rasa gula lebih dominan daripada rasa asli buah. Yang kedua teksturnya tidak terlalu keras. Yang ketiga warna. Warnanya berubah menjadi bening ke kuning-kuningan. Dan yang terakhir aromanya itu aroma gula dan pepaya. Kesimpulannya, proses biologis yang terdapat pada proses pembuatan manisan buah, salah satunya dengan perubahan yang terjadi pada buah pepaya yang digunakan membuat manisan dikarenakan adanya transportasi zat melalui membran sel pada manisan buah, yaitu melalui transportasi zat secara osmosis, karena telah dibuktikan dengan zat yang terdapat pada larutan gula yang merupakan salah satu bahan dari pembuatan manisan buah ini terserap masuk ke dalam pepaya, yang juga dapat dikatakan perpindahan zat pelarut dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi tinggi atau hipertonik yang merupakan salah satu ciri osmosis. Sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.